Kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga Papua oleh 6 prajurit TNI di Kabupaten Mimika disebut Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letjen Maruli Simanjuntak bukan pelanggaran HAM berat, namun masuk kategori kejahatan kriminal karena tidak ada kekuatan institusi yang dikerahkan dalam peristiwa ini. Pangkostrat menyebut salah satu motif pembunuhan dipicu karena pelaku mendengar ada warga yang mencari senjata untuk KKB. Oh ya berat lah itu, ya. Satu yang mungkin meringankan bisa jadi argudia. Jadi awalnya itu yang saya dapat informasi sementara, dia mendapatkan informasi bahwa ada KKB mencari senjata. Itu. Beda kalau pelanggaran HAM itu menggunakan kekuatan institusi, itu pelanggaran HAM. Kalau ini kan kriminal, kejahatan, menurut saya itu kriminal, beda. Tidak memakai rantai komando, tidak mempergunakan senjata punya negara, gitu loh. Ini, ke-6 tersangka prajurit TNI Angkatan Darat ini dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 365 terkait pencurian, disertai kekerasan dan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di kantor Komnas HAM. Seperti apa konvers kasus mutilasi di Kabupaten Mimika yang melibatkan 6 prajurit TNI. Asri, bisa dijelaskan apa sebenarnya motif kasus pembunuhan disertai mutilasi hingga melibatkan anggota TNI di Kabupaten Mimika, Asri? Iya Cynthia, tadi saya sempat mengkonfirmasi dan menanyakan kepada salah satu komisioner Komnas HAM Hoirul Anam bahwa terkait dengan motif ini Komnas HAM sendiri belum memutuskan ataupun juga menyampaikan apa motif dari ke-6 tersangka yang merupakan oknum TNI maupun juga 4 tersangka lainnya yang merupakan warga sipil. Namun dalam penyelidikan, pemantauan dan juga peninjauan yang dilakukan oleh Komnas HAM ke lokasi kejadian terdapat beberapa temuan yang mana Komnas HAM menjadi meng-highlight yang memungkinkan bahwa hal-hal tersebut merupakan motif dari pelaku untuk melakukan pembunuhan berencana. Dari Komnas HAM sendiri melakukan beberapa proses, kalau di garis besar ada 2 proses yang dilakukan dalam peninjauan ketika berada di lokasi. Yang pertama yaitu proses pemantauan dan penyelidikan. Komnas HAM memantau dan meninjau secara langsung lokasi di TKP mulai dari pertemuan, kemudian juga lokasi penembakan, hingga ada beberapa lokasi yang memang diduga adanya penyiksaan, kemudian hingga lokasi di mana jenazah dari para korban ini dibuang. Dan dalam proses ini pun Komnas HAM mengikuti rekonstruksi yang mana diikuti oleh 9 pelaku atau 9 tersangka, yang mana 1 diantaranya tersangka ini masih DPO atau masih dicari atau menjadi daftar pencarian orang, dan dari rekonstruksi tersebut terdapat 50 adegan termasuk yang di TKP. Kemudian yang kedua agendanya adalah meminta keterangan dan informasi dari para saksi. Ada 19 saksi yang diperiksa baik itu dari keluarga korban maupun dari kepolisian, TNI dan juga dari seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan berencana. Yang di-highlight oleh Komnas HAM di sini adalah adanya perencanaan pembunuhan dan juga adanya penyiksaan atau penganiayaan. Karena berdasarkan temuan-temuan dari Komnas HAM ini, setelah adanya proses penembakan, kemudian masih ada upaya penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku, dan Komnas HAM pun sempat menemukan adanya beberapa drum solar yang diduga ini merupakan juga motif dari para pelaku sehingga akhirnya melakukan tindak pidana kepada para korban yang terjadi di Kabupaten Mimika. Kemudian juga tadi Komnas HAM menyebut bahwa selain dari temuan-temuan berupa bensin ataupun drum-drum solar yang ditemukan di lokasi, ada juga temuan dari Komnas HAM berupa obstruction of justice atau penghilangan upaya untuk merintangi penyidikan yang dilakukan oleh para tersangka. Namun yang baru disampaikan oleh Komnas HAM tadi dalam konferensi pers ini merupakan baru keterangan awal saja, sehingga masih dilakukan pendalaman terlebih terkait dengan motif ini. Cynthia. Ya, lalu Asri, apa tanggapan dari Komisioner Komnas HAM terkait dengan temuan-temuan ini, Asri?
Iya, tanggapan dari Komnas HAM terkait dengan temuan yang ditemukan, ada 6 temuan yang ditemukan. Yang pertama yaitu perencanaan pembunuhan dan mutilasi. Kemudian yang kedua, pengawasan senjata dan adanya senjata rakitan, yang mana ini juga diketahui oleh Mayor TNI. Kemudian yang ketiga, adanya keterangan bahwa Roy Martin Huai yang merupakan tersangka DPO ini bukan pelaku utama. Kemudian yang keempat, pelaku mengenal korban dan pernah bertemu. Yang kelima, adanya kekerasan dengan mutilasi. Kemudian yang keenam, adanya hubungan rekanan kerja antara pelaku sipil dan pelaku anggota TNI. Untuk lebih lengkapnya saudara terkait apa yang disampaikan oleh Komnas HAM, berikut kita dengarkan terlebih dahulu keterangan langsung dari Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam. Pada tahun 2019 silam pernah diungkap adanya penjualan amunisi oleh anggota Brigif tersebut. Jadi memang soal senjata, amunisi, senjata rakitan ini penting dan ini jadi temuan karena memang bagi kami juga pertanyaan besar kenapa anggota TNI memiliki senjata rakitan. Senjata rakitan yang diduga diproduksi di Bandung. Gitu, dengan sekian jumlah amunisinya yang sekarang sudah disita oleh teman-teman kepolisian. Setelah melakukan temuan tersebut, akhirnya Komnas HAM melimpahkan atau memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengusut kasus ini. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta.